Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional 2020 Hari Minggu 27 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Allah membimbing kita hingga pada hari ke-27 di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Semoga kita selalu dimampukan untuk memahami karya dan kehendak Tuhan dan menghayati kasih Allah setiap waktu di kehidupan keluarga kita masing-masing, agar selalu bersekutu dalam Kristus dan selalu bangga menjadi orang Katolik. Marilah kita hening, menyiapkan hati, dan melanjutkan ibadat serta merenungkan isi kitab suci hari ini. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan pada keluarga kami untuk merenungkan sabda-Mu dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Kami mohon, tuntunlah selalu keluarga kami supaya selalu berada di jalan terang Putra-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami, untuk selalu bersatu sehati dalam Dikau, sehingga kami dapat memiliki sikap iman yang sejati seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan seburuk apapun yang tidak bisa kembali kepada kebenaran. Jalan itu ialah jalan pertobatan, membangun sikap pertobatan dengan tulus dan jujur. Sikap mau mengakui kesalahan dan kemudian mengikuti yang benar. Menjadikan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun,
Sikap tinggi hati justru akan mendatangkan kebinasaan yang semakin dalam. Sabda Tuhan hari ini merupakan permenungan yang sangat dalam, terutama bagi kita yang sering mengatakan dirinya bahwa kehidupan kita telah dekat dengan Tuhan, atau bagi mereka yang mungkin setiap hari selalu berada di sekitar gereja, bagi mereka yang setiap hari selalu berdoa. Pada hari ini, melalui sabda Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa itu bukanlah sebuah jaminan yang mutlak. Bagi mereka yang berdosa seberat apapun, tetap mempunyai jalan terbuka untuk kembali kepada Tuhan. Namun bagi yang tinggi hati, yang selalu meremehkan kehidupan, justru akan terpuruk dalam kebinasaan dan sulit kembali kepada Tuhan. Keterbukaan hati dan kemauan untuk senantiasa membangun sikap pertobatan itulah yang menjadi ukuran hidup dalam Tuhan. Ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang selalu dekat dengan Tuhan adalah sikap kerendahan hati. Seorang teolog besar bernama Karl Rahner pernah mengatakan bahwa sepintar apapun seorang teolog, pada akhirnya ia harus tetap berani berlutut di hadapan Tuhan tanpa mengatakan apapun, karena pengetahuannya tidak akan pernah cukup untuk mengerti Tuhan. Di hadapan Yang Kuasa, seorang beriman hanya bisa berlutut dan berserah. Jika kita sudah merasa banyak pergi ke gereja dan berdoa, bahkan sering berbuat karya amal besar, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi semakin rendah hati dan hidup dengan tulus dan jujur? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, sabda-Mu hari ini telah mengingatkan kami akan segala kesombongan dan keangkuhan kami. Ajarilah kami untuk mampu senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus, berani dan rendah hati, mengakui setiap kesalahan dan kelalaian. Ajarilah kami untuk mampu senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus, berani dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan dan kelalaian kami, serta tidak pernah menganggap rendah orang lain. Ajarilah kami untuk selalu menghargai orang lain, apapun status dan keadaannya, dengan tulus seperti kami menghargai diri kami sendiri. Semoga sikap pertobatan yang kami bangun menjadikan hidup kami lebih berarti dan membawa sukacita, sebab Engkaulah jalan hidup kebenaran kami untuk selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.